warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rafli Yasmol Fajar dengan NIM D1A1222024. Adanya saya di sini yaitu saya akan menjelaskan PowerPoint yang kami buat dengan materi analisis risiko usaha pada Rumah Makan Banyuwangi, yang dimana Rumah Makan Banyuwangi ini adalah salah satu responden yang kami wawancarai di tugas yang berjudul analisis risiko usaha. Langsung saja pada poin pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan risiko itu? Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan yang bersifat negatif maupun positif. Tetapi yang perlu ditindaki di sini yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah tujuan maupun sasaran dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ada poin persiapan proyek, di mana persiapan proyek ini yaitu yang pertama identifikasi tujuan dan sasaran, persiapan wawancara, pelaksanaan wawancara, analisis dan data hasil wawancara, yang terakhir ada poin evaluasi. Selanjutnya di poin yang ketiga yaitu pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini berisi identitas responden, yaitu nama responden yang kami wawancarai yaitu bernama Ibu Ika, dan yang kedua usianya yaitu 35 tahun, nama usahanya Rumah Makan Banyuwangi. Adapun jenis usaha yang dijalankan seperti yang saya sebutkan, nama usahanya yaitu Rumah Makan Banyuwangi, berarti jenis usaha yang dijalankan yaitu dengan proyek makanan. Selanjutnya untuk pengumpulan data yang lebih lanjut akan dijelaskan dan ditambahkan oleh teman saya. Sini saya Septiana Samsul dengan NIM D1A1222021 akan menjelaskan materi mengenai pengumpulan data yang kami lakukan, yaitu dengan wawancara. Kita mewawancarai Rumah Makan Banyuwangi ini yang sudah berdiri sekitar 20 tahun, yaitu sejak 2004, dan ini turun-menurun. Pertama, kita itu menanyakan bagaimana strategi mereka dalam menghadapi persaingan yang ketat di industri rumah makan. Jadi mereka itu fokus pada diferensiasi produk, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, dan mereka itu berusaha mempertahankan kualitas yang sudah dijaga sejak puluhan tahun yang lalu. Lalu bagaimana mereka mengelola resiko perubahan harga bahan baku? Nah, ini cukup berat, yaitu mereka tetap menjalin hubungan baik dengan pemasok agar memiliki strategi pengadaan yang fleksibel dan alternatif jika saja terjadi kenaikan harga yang signifikan. Selanjutnya, untuk langkah-langkah yang mereka ambil itu untuk menjaga kualitas produk itu dengan konsisten, yaitu mereka dengan melakukan pengawasan ketat, dan selama proses produksi itu mereka menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas. Pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan saat wawancara yaitu bagaimana mereka mengatasi resiko dalam perubahan tren dan selera konsumen. Jadi mereka terus memantau tren pasar dan juga melakukan inovasi produk secara bertahap atau berkala untuk tetap relevan di pasar. Lalu selanjutnya bagaimana mereka mengelola resiko terkait biaya distribusi dan logistik. Jadi mereka itu menjalin kemitraan dengan penyediaan layanan distribusi yang handal dan efisien, serta mereka juga melakukan perencanaan logistik yang matang untuk mengoptimalkan biaya dan waktu pengiriman. Yang terakhir kami ajukan pertanyaan adalah ini, bagaimana pendapat jika dalam perjalanan terdapat penjual baru atau ada yang menjual dengan produk yang sama. Jadi mereka tetap sama seperti tadi, tetap mempertahankan kualitas produk terutama bagian rasa agar konsumen tidak berpaling kepada penjual yang lain dan tetap bersaing secara sehat. Itu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya Ahmad Revansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Revansyah, NIM D1A1222063. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data proyek. Berdasarkan hasil wawancara bersama responden terhadap berbagai risiko yang dihadapi dalam menjalankan usaha rumah makan yang memerlukan perhatian lebih, yaitu pertama itu adanya persaingan ketat.
rumah makan biasa sangat kompetitif antara rumah makan satu dan rumah makan yang lainnya. Maka dari itu, rumah makan Banyuwangi lebih memfokuskan pada kualitas dan menjaga personal branding yang telah didapatkan. Yang kedua yaitu fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku seperti beras, ayam, dan bahan pendukung lainnya berfluktuasi. Berikutnya, rasa dan kualitas terkadang tidak konsisten. Hal itu dapat membuat pelanggan merasa kecewa, tidak merasa puas, bahkan pergi dari tempat rumah makan yang kita sukai. Maka dari itu, rumah makan Banyuwangi menanganinya dengan memastikan proses produksi yang berstandar dan konsisten, serta mempertahankan quality control yang ketat. Berikutnya, perubahan selera konsumen. Selera konsumen biasa berubah seiring waktu karena adanya beberapa perjual yang lainnya. Maka dari itu, rumah makan Banyuwangi tetap mengikuti tren dan preferensi pasar dengan terus melakukan riset pasar dan mengadaptasi masalah logistik dan berikutnya masalah logistik dan distribusi. Pengiriman yang terlambat atau kerusakan selama proses pengiriman dapat mengecewakan konsumen dan merugikan usaha. Maka dari itu, rumah makan Banyuwangi memiliki sistem logistik yang efisien dan bekerja sama dengan penyedia layanan pengiriman yang handal untuk mengatasi masalah ini. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan keuangan yang buruk. Kurangnya pengelolaan keuangan yang buruk dapat mengakibatkan masalah seperti keuangan modal atau pengeluaran yang tidak terkontrol. Maka dari itu, rumah makan Banyuwangi selama membuat perencanaan keuangan yang matang, termasuk estimasi biaya produksi, pemantauan kas, dan alokasi anggaran yang efisien. Itulah tadi penjelasan yang bisa saya berikan dari analisis data proyek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.